Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semua? Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana video sebelumnya tentang peta konsep pendidikan kewarganegaraan, di video ini Abi akan menjelaskan pelajaran pertama kita tentang nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara dengan subpelajaran sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Ayo belajar. Nah, tentu kita sering mendengar istilah pemerintah. Banyak sekali pemberitaan yang menayangkan tentang kebijakan dan orang-orang yang disebut pemegang jabatan. Namun, kadang luput dari pemahaman kita siapa dan apa sebenarnya pengertian pemerintah. Oleh sebab itu, mari kita ulas lebih jauh lagi. Seorang pakar politik, M. Solih Lubis, membuat batasan pengertian pemerintah yaitu seorang atau beberapa orang yang memerintah menurut hukum negerinya. Pengertian tersebut menjelaskan bahwa seseorang atau kelompok orang itu hanya mengikuti hukum yang berlaku di negerinya saja, barulah dapat disebut pemerintah. Dan jika masyarakatnya tidak patuh pada pemerintah dan aturannya, maka tidak dapat disebut negara. Indonesia menyusun suatu bentuk negara dan sistem pemerintahannya berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Hal ini menegaskan bahwa negara yang didirikan adalah negara kesatuan, bukan negara federal. Negara kesatuan mengatasi semua paham individu maupun paham golongan. Salah satu ciri negara kesatuan adalah kedaulatan negara tidak terbagi-bagi. Walaupun pemerintah pusat mempunyai wewenang untuk menyerahkan sebagian dari kekuasaannya kepada pemerintah daerah, tetapi pada akhir kekuasaan tertinggi tetap berada di tangan pemerintah pusat. Bagi negara kesatuan Republik Indonesia, pemerintah daerah atau provinsi merupakan bagian yang tidak terpisah serta tidak bersifat negara dalam negara. Bentuk pemerintahan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 adalah republik, yaitu bentuk pemerintahan yang membedakan dengan monarki atau kerajaan. Bentuk pemerintahan ini dipimpin oleh seorang presiden. Presiden memegang kekuasaan dalam negara tidak secara turun-temurun, melainkan melalui sebuah mekanisme demokrasi yang berlangsung dan diakui dalam negaranya tersebut. Sistem pemerintahan suatu bangsa tergantung pada sistem politik yang dianut negara tersebut. Sedangkan sistem politik suatu bangsa ditentukan oleh ideologi yang dianut oleh negara tersebut. Indonesia sudah menentukan ideologinya berdasarkan Pancasila. Maka sistem pemerintahan Indonesia melandaskan diri pada sila Pancasila, terutama kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jika diuraikan lebih luas, maka demokrasi Pancasila mempunyai prinsip-prinsip yang berbeda dengan sistem demokrasi lainnya. Kelebihan demokrasi Pancasila dilihat dari prinsip-prinsip pokoknya. Pertama, mengakui persamaan kedudukan bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang ketiga, menjamin pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang keempat, mewujudkan rasa keadilan sosial. Yang kelima, pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat. Yang keenam, mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan. Dan yang ketujuh, menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional.
Prinsip-prinsip di atas merupakan karakteristik dari sistem politik Indonesia. Ketujuh nilai tersebut dapat menuntun penguasa ataupun rakyat Indonesia untuk senantiasa menjadi lebih baik dalam kehidupan bernegara. Prinsip-prinsip di atas juga berperan sebagai identitas diri bangsa Indonesia yang dapat dibanggakan. Ada 4 ciri khas dari sistem politik yang membedakannya dengan sistem sosial lainnya, yaitu pertama, daya jangkaunya universal, meliputi semua anggota masyarakat. Kedua, adanya kontrol yang bersifat mutlak terhadap pemakaian kekerasan fisik. Yang ketiga, hak membuat keputusan-keputusan yang mengikat dan diterima secara sah. Yang keempat, keputusannya bersifat otoritatif, artinya mempunyai kekuatan legalitas dan kerelaan yang besar. Nilai-nilai tersebut dijadikan sebagai pedoman dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan yang berasal dari nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi dasar dan dasar negara. Untuk memahami hal-hal yang berkaitan dengan kekuasaan dalam sistem politik di Indonesia, kita dapat lihat macam-macam kekuasaan negara dan pembagian kekuasaan. Pertama, macam-macam kekuasaan negara. Untuk memahami lebih jauh macam-macam kekuasaan, ada baiknya kita kutip temuan dari ahli politik yang menjelaskan macam-macam kekuasaan dengan istilah dan pengertiannya. Menurut John Locke, sebagaimana dikutip oleh Rianto, bahwa kekuasaan negara itu dapat dibagi menjadi 3 macam, yaitu kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Yang kedua, kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Yang ketiga, kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Tokoh lainnya yang berpendapat tentang kekuasaan negara yaitu Montesquieu. Sebagaimana dikutip oleh Rianto, mengatakan bahwa yang pertama, kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Yang kedua, kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Yang ketiga, kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Montesquieu berpendapat bahwa kekuasaan federatif dimasukkan dalam kekuasaan eksekutif. Fungsi mengadili dijadikan kekuasaan yang berdiri sendiri. Ketiga kekuasaan tersebut dilaksanakan oleh lembaga-lembaga yang berbeda yang sifatnya terpisah. Teori Montesquieu ini dinamakan trias politika. Demikianlah materi kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih Anda semua, mudah-mudahan dapat dipahami. Sampai jumpa.